Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita atau membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Di sini saya akan berkutip sedikit tentang jika orang mati bisa hidup kembali. Tidak ada seorang pun yang masuk surga kemudian ingin kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Dan dia tidak menginginkan apapun di dunia kecuali mati syahid. Dia berangan-angan untuk kembali ke dunia kemudian terbunuh sebanyak 10 kali. Ini disebabkan oleh kemuliaan atau keutamaan mati syahid yang disaksikan. Semua orang memiliki angan-angan. Angan-angan berupa hal-hal yang dapat membahagiakan hatinya. Seorang yang miskin berangan ingin hidup kaya. Seorang yang sakit berangan ingin hidup sehat. Seorang yang lumpuh berangan ingin berjalan dengan kedua kakinya seperti sebelumnya dan lain sebagainya. Intinya, semua yang hidup di dunia ini akan berusaha dan bersemangat untuk mencapai apa yang selama ini menjadi angan-angan mereka. Bahkan sebagian manusia angan-angannya nampak tak berujung. Ketika satu angannya telah tercapai, ia akan berangan untuk mencapai yang lebih dari itu. Setelah tercapai kembali berangan-angan yang lebih dari sebelumnya. Begitu seterusnya. Inilah tabiat manusia. Tabiat yang tidak pernah merasa cukup. Rasulullah menggambarkan tabiat tersebut dalam sabdanya. Jika seandainya anak cucu Adam memiliki satu lembah berisi emas, dia akan menginginkan untuk memiliki dua lembah yang berisi emas. Padahal tidak akan pernah ada yang dapat memenuhi rongga mulutnya kecuali tanah atau kematian. Dan Allah mengampuni orang-orang yang bertobat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam konteks yang lebih jauh, ternyata sebuah angan-angan tidak hanya ada pada orang yang masih hidup saja, tetapi juga ada pada orang yang telah meninggal dunia. Banyak ayat-ayatnya dalam Al-Quran dan pada sabda-sabdanya Nabi. Angan-angan orang yang telah meninggal di dunia tersebut dimiliki oleh orang-orang beriman yang selama hidupnya mengerjakan amal-amal soleh. Orang-orang yang mujrim yang selalu berbuat dosa, bahkan juga oleh orang-orang yang kafir kepada Allah. Seseorang yang beriman yang semasa hidupnya selalu beramal soleh akan berangan dan berharap agar hari kiamat dapat disegerakan. Sebab ia telah mendengar kabar gembira bahwa ia akan masuk ke dalam surga, tempat duduk dan kediamannya telah ditambahkan padanya. Karena begitu bahagia, ia jadi tidak tenang dan berharap bisa kembali pada keluarganya dan memberitahukan bahwa dirinya akan masuk surga. Rasulullah bersabda, jika jenazah telah diletakkan di atas kerandanya, lalu dipikul oleh para lelaki di atas pundak-pundak mereka, maka jenazah itu akan berbicara. Jika jenazah itu adalah orang yang soleh, dia akan berkata, segerakanlah aku. Dan jika dia bukan orang yang soleh, dia akan berkata, celakalah diriku, di manakah mereka akan pergi membawanya. Semua makhluk dapat mendengar suaranya kecuali manusia. Jika mereka dapat mendengarkannya, niscaya mereka akan pingsan karenanya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah juga bersabda, apabila seorang mukmin telah melihat apa yang dilapangkan padanya di dalam kuburnya, dia akan berkata, biarkanlah diriku, aku ingin memberi kabar gembira kepada keluargaku. Maka malaikat berkata padanya, tenanglah. Hadis riwayat Ahmad. Sekian yang saya dapat sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.